Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wamendak, Pak Sekjen, Bapak Ibu pejabat Eselon 2, teman-teman media yang saya hormati. Jadi hari ini kita media briefing ya. Karena kami ingin menyampaikan kinerja perdagangan tahun 2025. Kenapa pada bulan Februari? Karena kami menunggu data ekspor setahun, kan kemarin baru keluar tanggal 2 Januari, cuman karena kami pengennya tanggal 3, sebenarnya cuman kami tidak bisa waktunya, sehingga kami tunda hari ini. Ya, jadi kami ingin kalau selama ini kita ketemu teman-teman mungkin sering tahunya sepotong-sepotong gitu ya, sepotong-sepotong. Jadi kami ingin menyampaikan apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh Kementerian Perdagangan selama tahun 2025 dan capaian apa yang sudah didapatkan. Jadi teman-teman, rekan-rekan media, ini juga dalam rangka informasi, keterbukaan informasi publik ya, karena kemarin kita juga dapat ranking nomor 1 ya, nomor 1 kementerian, tingkat kementerian terkait dengan informasi keterbukaan publik. Jadi hari ini adalah bagian dari itu, komitmen kami untuk terus terbuka kepada masyarakat melalui media tentunya, dan ini juga dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan media yang saya hormati, kalau kita lihat tahun 2005 memang tantangan global cukup banyak ya. Kita lihat kalau kita lihat dari sumber global trade update ya, Bapak Ibu bisa lihat nanti kita juga bisa kasih kali ya, kalau tidak bisa menyampaikan semua gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang tahun 2025 perekonomian dunia ditandai dengan meningkatnya proteksionisme global dan berbagai tantangan Bapak Ibu juga tahu, perdagangan internasional yang adanya proteksionis dan beberapa kebijakan dari negara-negara lain yang itu adalah tantangan besar kita, terutama terkait dengan pasar kita luar negeri, bagaimana ekspor dan kemudian bagaimana mengambil kebijakan untuk mencari pasar yang baru. Ini adalah bagian dari tantangan global yang kita harus dengan cepat menyikapi ya, untuk tetap kita eksis di pasar. Bapak Ibu yang saya hormati, merespon situasi global tersebut, Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama yang sering juga saya sampaikan kepada rekan-rekan media, yaitu yang pertama adalah pengamanan pasar dalam negeri, kemudian yang kedua perluasan pasar ekspor, dan yang ketiga adalah UMKM bisa ekspor. Ini di tahun 2025. Nah, kalau teman-teman lihat kita ada beberapa program yang berkaitan dengan ketiga program tadi yang menjadi pengamanan kita melihat yang pertama
berbagai momentum mulai dari Friday Mubarak yang juga transaksinya cukup tinggi sebesar 72,3 triliun, kemudian juga disusul Holiday Sale dengan transaksi 69,2 triliun dan Epic Sale senilai atau mencapai target 54,88 triliun. Momentum ini seperti Harbolnas dan Bina Diskon Lebaran juga membuktikan bahwa pasar di dalam negeri ini cukup sehat dan terjaga. Nah, nanti dalam rangka Lebaran kita juga akan mengadakan Bina Lebaran. Kami sudah berkomunikasi dengan Hipindo, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita segera memulai program tersebut. Rekan-rekan media yang saya hormati, jadi program-program di atas ini akan sangat berkaitan dengan bagaimana kita memfasilitasi UMKM ya. Jadi pertama berkaitan dengan penguatan daya saingnya, kemudian perluasan akses pasarnya, dan juga peningkatan penggunaan produk lokal. Jadi sebenarnya ketika program belanja nasional ini berjalan, maka di situ UMKM dapat bergerak sesuai dengan sektor-sektor dan sesuai dengan penguatan yang sudah kita canangkan. Rekan-rekan media yang saya hormati, next. Nah, salah satu tugas yang kita lakukan, terutama ini mendekati Lebaran, adalah bagaimana barang-barang kebutuhan pokok terjaga dan stabilisasi harga terjamin. Salah satunya kan yang sering menjadi isu adalah minyak kita ya. Kemarin kami juga ngecek ke perusahaan untuk melihat ketersediaan minyak kita dan saya kira tidak ada masalah. Perusahaan menyampaikan bahwa sekarang ini ya sebenarnya tidak hanya sekarang ya, dari kemarin-kemarin minyak goreng kita itu sebenarnya berlimpah di pasar ya. Nah, kemudian kita ingin melihat bagaimana dengan minyak kita. Kita sudah mengeluarkan Permendak nomor 43 ya. Nomor 3 di mana peran BUMN ini menjadi lebih besar. Peran BUMN pangan dengan kita beri 35% ya penyaluran minyak kita dilakukan oleh BUMN. Sekarang memang belum tercapai 35 ya, masih di bawah 30 ya, karena memang proses mereka sebenarnya. Proses B2B antara BUMN pangan dengan para produsen. Produsen pun juga sangat mendukung program ini. Tapi saya juga ingin menyampaikan ya, coba next kita lihat. Nah ini yang kita lihat ya, kalau kita lihat grafiknya, kalau rata-rata kemarin kan 6.800 ya, harganya sekarang sudah 6.200. Ya, ini mudah-mudahan bisa turun terus, mudah-mudahan 16 ya. Rata yang sebelumnya 16.800, sekarang sudah turun menjadi 16.200. Ya, ini grafiknya kelihatan, ini dari SP2KP ya. Jadi kita data yang terbuka, teman-teman juga bisa buka ya. Kami semua khususnya di Kementerian Perdagangan ini terbuka untuk media. Silakan kalau membuka, bahkan ini setiap hari akan selalu diupdate ya. Jadi teman-teman kontributor ya. Kontributor kita itu ada sekitar 550 ya. 550 di beberapa titik pasar yang sudah ditentukan, jadi setiap hari diupdate sehingga angka-angka ini pun juga terus terupdate. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai minyak kita. Minyak kita itu sekitar 3 tahun yang lalu ya, sekitar 3 tahun yang lalu minyak kita itu sebenarnya digunakan sebagai instrumen intervensi pasar melalui DMO. Waktu itu kan harga minyak tinggi, kemudian sebagian besar ekspor, sehingga minyak di dalam negeri terbatas, sehingga minyak goreng menjadi mahal. Nah, kemudian kita lakukan intervensi melalui program minyak kita. Nah, tetapi kemudian tanpa disadari, akhirnya minyak kita itu menjadi
indikator tunggal terhadap ketersediaan minyak goreng dan stabilisasi harga. Padahal minyak kita ini adalah minyak DMO, artinya kalau kita ekspor, produsen ekspor maka harus DMO berupa minyak kita. Kalau ekspornya turun, berarti DMO-nya juga turun. Kalau ekspor naik, DMO juga naik. Tetapi kan jumlah minyak kita ini menjadi terbatas. Tetapi di luar minyak kita sebenarnya berlimpah, nggak ada masalah. Mau minyak yang premium maupun second brand. Oh ini contoh, tapi nanti dikira promosi lagi ya. Enggak. Ini contoh-contoh ya kemarin. Ya kalau nanti dikira promosi jangan disut itu ya. Jadi ini contoh-contoh minyak goreng itu kan ada yang premium, ada yang second brand. Second brand itu sebenarnya merek-merek temannya minyak kita, setingkat minyak kita. Ukurannya macam-macam, ada yang 500 mili, ada yang 750 mili, ada yang 900, ada yang 1000. Nah dulu sebelum ada minyak kita, second brand itu bisa sampai 50-an jenisnya. Sekarang berkurang karena kebanyakan beralih ke minyak kita. Nah kemarin, jadi tadi sebagai instrumen untuk intervensi pasar. Nah akhirnya sekarang ketika minyak kita itu misalnya berkurang, seolah-olah narasinya minyak goreng langka gitu ya. Padahal minyak goreng banyak. Terus kalau minyak kita naik gitu, seolah-olah harga minyak goreng naik. Ya padahal minyak kita, kenapa? Karena minyak kita itu pakai HIT. Jadi ada acuannya, sehingga kalau naik sedikit seolah-olah yang lain ikut naik. Nah ini yang kami minta kemudian kepada produsen tolong membuat banyak minyak second brand. Ya, second brand itu yang setipe atau selevel dengan minyak kita sehingga masyarakat lebih banyak menjangkau minyak-minyak dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau. Yang itu yang kita lakukan ya, jadi minta tolong juga media, kami ingin meluruskan bahwa minyak goreng itu kalau teman-teman lihat di pasar juga banyak. Jadi kalau ke pasar jangan terus yang dicari cuma minyak kita ya. Yang lain juga banyak. Begitu ya. Baik, selanjutnya nah kemudian pengawasan ya, pengawasan ini kita terus melakukan baik terkait dengan distribusi minyak kita, kemudian juga pengawasan lain terkait dengan perlindungan konsumen ya. Kalau kita lihat beberapa kali tahun 2025 kita juga sudah melakukan penyitaan misalnya terhadap produk pakaian impor bekas ya Pak Muga, yang terakhir di Bandung itu ada sekitar kurang lebih 19.000 balpres dan juga sudah kita musnahkan melalui perusahaan pemusnah. Saya pikir dulu saya juga ngajak kan teman-teman media untuk hadir langsung di dalam pemusnahan barang-barang sitaan itu. Nah kita terus akan melakukan, tentu tidak hanya pakaian bekas, tapi juga semua yang menjadi kewenangan kita, khususnya untuk produk-produk ilegal yang masuk melalui pos border, Pak Muga ya. Jadi kita terus akan melakukan pengawasan sampai ya berikutnya program-program tahun depan juga sama, tapi mungkin akan lebih kami tingkatkan ya pengawasan kita, dan tentu kita terus bekerja sama dengan kementerian lembaga teknis terkait di dalam melakukan pelaksanaan pengawasan. Ini penting karena kalau kita banyak produk-produk ilegal tentu akan mengganggu industri dalam negeri, terutama UMKM kita, dan itu juga yang jelas melanggar undang-undang perlindungan konsumen yang tentu sudah menjadi pegangan kita semua. Baik rekan-rekan media, selanjutnya adalah ya ini masih masuk dalam program pengamanan pasar dalam negeri ya. Kita ingin melindungi industri kita dari praktek-praktek misalnya anti dumping dan sebagainya. Jadi kita menggunakan mekanisme trade remedies. Mekanisme ini secara internasional kan diperbolehkan. Ya, jadi kalau misalnya terjadi
praktek dumping dari negara lain, maka kita juga bisa mengenakan kebijakan biaya masuk anti dumping. Demikian juga kalau kita misalnya industri kita dalam 3 tahun turut-turut ya terganggu karena adanya produk asing, maka kita boleh melakukan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Nah, sekarang tahun 2025 sudah banyak kita mengeluarkan rekomendasi yang kemudian diterbitkan dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan. Ada nggak datanya ya? Next. Oh, ya nanti ada data-data mungkin nanti bisa disusulkan ya kalau teman-teman minta, artinya biaya masuk anti dumping atau safeguard apa yang sudah kita kenakan tahun 2025 untuk produk apa. Ya, jadi sebenarnya sudah banyak yang kita rekomendasikan, termasuk yang juga sudah itu mungkin ada ya, itu saya nggak lihat. Ya nanti bisa teman-teman lihat di situ ya, di situ saya kira ada produknya. Oh ya nih. Yaitu kasus yang sudah diselesaikan tahun 2025, yaitu misalnya kayak benang kapas, kain tenunan dan benang kapas. Nanti teman-teman bisa cek datanya langsung di situ. Saya tidak perlu menjelaskan satu persatu karena ini sebenarnya capaian yang sudah kita lakukan dalam rangka trade remedies. Kemudian selanjutnya adalah kinerja resi gudang ya. Jadi ini resi gudang ini kan sangat berkaitan juga dengan ketahanan pangan kita. Bagaimana khususnya produk-produk pertanian, ada 27 produk ya yang bisa di SRG-kan. Ini banyak sekali berkaitan dengan ketahanan pangan ya, sehingga petani kita bisa menyimpan di gudang. Setelah itu resi gudangnya bisa diakunankan di bank atau bankable ya. Jadi sebenarnya ini dalam rangka bagaimana ekosistem ekonomi petani ini berjalan dengan baik. Jadi tidak mesti setelah panen kemudian dijual misalnya, tapi bisa juga melalui sistem resi gudang, sehingga kalau harga sudah bagus maka baru dijual. Ini salah satu cara kan kalau di hukum ekonomi, kalau jumlah barang meningkat ya, penawaran meningkat ya, harganya menjadi turun gitu kan ya. Jadi artinya kalau jumlah barang panen bareng-bareng bisa aja menjadi turun. Makanya salah satu untuk mengatasi itu adalah dengan menggunakan sistem resi gudang. Demikian juga terkait dengan transaksi pasar lelang komoditas, ini terus dilakukan dan sekarang ini kan zamannya sudah digitalisasi, jadi semua dilakukan secara digital Pak Kepala ya. Ini memudahkan transparansi dan lebih pendek ya, lebih efisien distribusinya antara produsen dengan konsumen ya, sehingga biaya-biaya atau harga menjadi tidak mahal. Ini sebenarnya salah satu fungsi daripada pasar lelang komoditas. Kemudian program yang kedua yaitu perluasan pasar ekspor. Ini saya hanya menyampaikan yang mungkin yang umum saja Bu ya. Karena kalau kita satu persatu sebenarnya banyak sekali. Misalnya begini, mungkin saya sampaikan di sini. Kita memfasilitasi UMKM, ini yang kegiatan yang real ya, kita memfasilitasi UMKM kita, misalnya bagaimana masuk ke retail modern, ke department store. Jadi kita membuat program business matching dengan department store, sehingga produk-produk UMKM kalau teman-teman lihat itu banyak juga sekarang di department store. Itu sebenarnya kita ingin ya, karena tadi saya bilang bahwa 3 program ini adalah berkaitan dengan pasar. Nah itu yang kita lakukan. Yang kedua, juga di Kereta Api Indonesia ya. KAI kapan mulainya ya? Tanggal 13 besok itu di Kereta Api Indonesia sudah menggunakan semuanya produk-produk dalam negeri, produk-produk UMKM. Jadi kita bagaimana memfasilitasi UMKM kita, tentu ya syaratnya adalah produk-produk UMKM harus berkualitas. Sehingga kita terus melakukan pendampingan, ya pelatihan-pelatihan kepada UMKM kita, termasuk desain, packaging, dan bagaimana juga manajemen atau tata kelola perusahaan sehingga produk-produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Next, terkait dengan perluasan pasar ekspor. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan media, kalau kita lihat tahun 2025,
Ya kalau kita mau lihat kinerja ekspor kita sebenarnya memang saya sampaikan tadi bahwa tantangan global selain proteksionisme dan sebagainya, kita juga menghadapi tahun 2005 itu harga komoditas utama Indonesia juga secara internasional mengalami penurunan ya. Sebagai contoh adalah CPO tahun 2025 itu harganya turun 16,2%, kemudian batu bara ini sumber dari Bloomberg ya. Batu bara turun 19,7%. Ini tentu akan mempengaruhi kinerja ekspor terutama untuk komoditas ini karena komoditas ini ekspornya cukup tinggi. Namun demikian kalau kita lihat capaian ekspor tahun 2025, makanya kenapa kami baru bisa media briefing hari ini karena kami nunggu data ekspor tahun 2025 kita itu ekspor kita meningkat 6,15%. Ya artinya kita ya dengan tantangan global yang ada, dengan harga komoditas yang seperti saya sampaikan tadi, kita tetap tumbuh 6,15% dan kalau kita lihat ekspor non migas kita mencapai 7,66%. Sementara neraca atau surplus kita meningkat atau tumbuh 31,03% atau sekarang surplus kita 41,05 miliar US dollar. Ini adalah surplus yang ke-68 ya, 68 bulan berturut-turut ya. Mudah-mudahan dalam kondisi apapun di pasar global kita tetap terus meningkatkan ekspor kita. Baik, nah pasar utama kita adalah kalau kita lihat 5 besar aja yaitu RRT, Amerika Serikat, India, Jepang, dan Singapura. Meskipun kita terus ingin mencoba masuk pasar, ini belum EU ya, EU kan nanti tahun ini mudah-mudahan sudah selesai, ratifikasinya dan semuanya sudah selesai, berarti tahun depan sudah benar-benar bisa jalan. Artinya kita sudah bisa ekspor dengan SEPA yang sudah kita sepakati. Kalau kita lihat surplus terbesar kita justru ke Amerika, India, Filipina, Belanda, dan Vietnam. Ya, jadi ini yang terjadi pada tahun 2025, justru surplus kita, kalau Amerika dulu biasanya yang pertama India ya, tapi sekarang justru nomor 2 India dan nomor 1 Amerika. Baik, next. Mungkin yang ini tidak perlu saya jelaskan ya, ini komunitas-komunitas yang mengalami peningkatan seperti aluminium, barang dari badannya dan berbagai produk kimia. Saya pikir ini terus saja nanti Bapak Ibu teman-teman bisa baca datanya ya. Nah kemudian perkembangan ekspor non migas menurut negara dan kawasan. Ini kalau kita lihat negara tujuan ekspor dengan pertumbuhan tertinggi itu pertama Swiss ya, Swiss, kemudian Singapura, Uni Emirat Arab, Thailand, Bangladesh. Swiss ini kan karena 92% kita ekspor perhiasan Pak ya. Jadi kan emas kan harganya tinggi. Jadi makanya kenapa Swiss ini ekspornya meningkat sangat tajam yaitu 225% ya. Kemudian kawasan dengan pertumbuhan ekspor tertinggi yaitu di Asia Tengah, Afrika Barat, Eropa Barat, Amerika Selatan, dan Afrika Timur. Nah ini Eropa Barat atau Uni Eropa nanti kita kan tahun ini sepertinya belum bisa implementasi ya, karena perkiraan bulan Mei itu baru selesai legal scrubbing-nya Pak ya, dari EU baru selesai. Ya kita bisa memahami EU karena EU kan 27 negara, ya pasti dia harus minta satu persatu tanda tangannya lah misalnya, itu butuh waktu. Dan setelah itu kita ratifikasi, mudah-mudahan tahun depan Januari kita sudah bisa implementasi. Tetapi kemudian apa yang kita lakukan ketika kita ini proses itu, jadi kami kemarin sepakat dengan Kadin, dengan Apindo untuk membentuk Business Council ya. Jadi Business Council ini bertujuan bagaimana kita mulai sekarang mempersiapkan implementasinya melalui wadah itu. Wadah itu adalah wadah untuk berkomunikasi antara pelaku usaha, ya B2B, sehingga mereka
mendapatkan mitra dagang yang tepat. Nah, kalau tidak dimulai seperti itu kan jangan sampai nanti dokumen SEPA ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi kita terus berjalan bersama-sama para asosiasi khususnya di dalam meningkatkan ekspor kita. Next, kemudian kalau kita lihat struktur ekspor kita ya, ekspor kita ini 80,27% adalah industri pengolahan, kemudian disusul 12,6% pertambangan dan migas 4,6%, kemudian pertanian 2,43%. Saya masih ingat mungkin berapa 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun yang lalu ketika ekspor kita itu 70% bahan baku, 30% industri pengolahan, kita mempunyai cita-cita ya. Bagaimana membalikkan angka itu? Bagaimana kita membalikkan angka yang 30 yang industri pengolahan itu justru menjadi bahan bakunya, kemudian yang 70 menjadi industri pengolahan. Nah sekarang kita sudah tercapai, bahkan industri pengolahan mencapai 80,27%. Saya pikir ini perkembangan yang bagus karena ekspor kita kalau ditopang dengan industri pengolahan tentu akan cepat naik dan tentu volumenya menjadi nilainya menjadi lebih besar. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ekspor terhadap kelompok tersebut, industri pengolahan ini tumbuh 14,47% ekspornya ya. Kemudian disusul produk pertanian 21,01% dan pertambangan ekspornya turun karena tadi yang saya sampaikan misalnya kayak batu bara kan turun berapa persen tadi ya harga komoditasnya. Jadi itu lebih dipengaruhi oleh harga komoditas yang turun dan juga oleh produksi batu bara Cina dan India yang meningkat. Next. Nah kemudian struktur impor. Struktur impor kalau kita lihat 70% impor kita itu adalah bahan baku dan bahan penolong. Ya, kemudian disusul oleh barang modal dan barang konsumsi. Ini menunjukkan bahwa kinerja industri di dalam negeri cukup bagus karena kita banyak mengimpor bahan-bahan sebagai modal untuk pertumbuhan ekonomi kita dan juga tentunya dalam rangka ekspor. Dan kalau kita lihat pertumbuhan untuk barang konsumsi tadi nilainya 9,27% ya impor kita. Itu justru turun 1,35%, kemudian bahan baku penolong turun 0,83%, tetapi barang modal naik 20%. Ya. Ini nilai meskipun ya nilai impor untuk bahan baku dan bahan penolong cukup besar yaitu 70%. Baik, kemudian tahun ini, tahun 2025 kita sudah menyelesaikan beberapa perundingan. Yang pertama adalah Indonesia Peru SEPA yang waktu itu ditandatangani bulan Agustus kalau nggak salah ya di Jakarta. Kemudian Indonesia Kanada SEPA juga sudah selesai kita tandatangani. Kemudian upgrading A3 dan upgrading ASEAN China FTA juga sudah kita selesaikan. Ini tentu bareng-bareng dengan ASEAN. Kemudian Indonesia IAU FTA kalau nggak salah tanggal 21 Desember kemarin ya kita sudah tanda tangani dan sudah selesai. Ini mencakup negara Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Ya, jadi 5 negara ini kita sudah membuat perjanjian dagang dan kami juga sudah sepakat kemarin ketika kita bertemu Menteri Eurasia-nya bahwa sepakat segera diimplementasikan dari sekarang. Maksudnya diimplementasikan dari sekarang itu mereka minta sekarang sudah mulai ada semacam bisnis forum. Ya antara kedua negara saya mengusulkan waktu itu bisnis forum bisa dilakukan dulu secara online mengingat jarak kita dengan Eurasia juga cukup jauh dan saya pikir kalau kita harus arrange untuk bisnis forum butuh waktu. Nah sambil mengarrange waktunya kapan kita mulai dengan bisnis forum.
secara online, dan nanti juga kalau nggak salah di Kazakhstan bulan Maret juga ada acara Pak Joni ya kemarin Business Forum. Nanti bisa negara-negara di Eurasia akan datang ke Kazakhstan. Kemudian juga Indonesia Tunisia PTA ini seharusnya ditandatangan kemarin Pak ya. Kemarin di Bali, cuman ternyata Tunisia ada perubahan waktu, jadi ini sudah selesai. Tinggal tanda tangan, cuman memang mundur-mundur karena pihak Tunisianya waktunya yang belum pas waktu itu, apakah di Tunisia atau di Indonesia, tapi sepakat di Indonesia, dan mudah-mudahan ya dalam waktu dekat bisa kita sepakati lagi waktunya. Kemudian Indonesia EU SEPA, ya. Ini juga sudah selesai ya, tinggal kita tinggal sekarang legal strategy saja, mungkin bulan Mei mudah-mudahan bisa kita tanda tangani dan ratifikasi, kemudian tahun depan sudah bisa kita laksanakan. Kemudian tahun ini kita juga sudah menyelesaikan ratifikasi Indonesia Chile SEPA dan juga Indonesia Iran PTA. Rekan-rekan media yang saya hormati, jadi kita itu sudah mempunyai perjanjian dagang yang sudah implementasi sebanyak 20, kemudian 15 proses ratifikasi dan 11 dalam proses perundingan. Jadi sebenarnya banyak kita membuat perjanjian dagang yang ini terus kita sampaikan ke pelaku usaha untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena sebenarnya tidak mudah ya kita itu membuat kesepakatan dagang dengan negara lain. Kalau kita lihat dengan EU kita butuh 10 tahun. Tapi dengan negara lain juga tidak lama. Misalnya dengan Peru mungkin 2 tahun lebih, dengan Kanada juga hampir 3 tahun Pak Joni ya. Sehingga waktu yang panjang untuk bernegosiasi ini ketika sudah selesai harus kita implementasikan atau kita manfaatkan dengan baik untuk meningkatkan ekspor kita. Kemudian kita juga sudah banyak mendapatkan capaian penanganan sengketa perdagangan. Saya kira dumping, anti-dumping, safeguard itu negara lain juga melakukan terhadap produk-produk Indonesia. Dan ini kita bagaimana bisa memenangkan sengketa dagang itu, sehingga produk-produk kita tetap bisa masuk di negara tersebut tanpa harus ada tambahan biaya masuk. Ya ini nanti teman-teman bisa lihat ya, misalnya penanganan kasus hambatan perdagangan produk Indonesia di luar negeri, ini ada beberapa yang sudah kita selesaikan. Nanti teman-teman bisa cek komoditas apa saja dan berapa akses pasar yang diselamatkan ketika hambatan perdagangan itu bisa kita menangkan. Kan ada mekanisme kita public hearing dan bagaimana kita membela terhadap kebijakan yang akan diterapkan oleh negara tersebut, dan ternyata kita mampu dan kita bisa menyelesaikan dengan baik sehingga tidak jadi diterapkan trade remedies dari beberapa negara. Kemudian waktu itu kita juga sudah menyampaikan beberapa deregulasi kebijakan perdagangan. Saya pikir teman-teman waktu itu sudah tahu dan kita sudah membuat konferensi pers mengenai deregulasi impor dan juga kemudahan ekspor, sehingga membuat pelaku usaha lebih mudah di dalam menjalankan bisnis usaha di Indonesia. Next. Selanjutnya ada capaian promosi. Jadi kita memang terbatas di dalam melakukan misi dagang ya tahun 2025. Jadi ada 3 misi dagang, kemudian juga pameran ya. Jadi namun jumlahnya memang terbatas, makanya kita ingin mengoptimalkan teman-teman kita yang ada di perwakilan, yaitu Atasa Perdagangan dan ITPC kita, Indonesian Trade Promotion Center, untuk bekerja lebih maksimal ya, karena teman-teman inilah yang ada di sana yang bisa mencari buyer, ya, mempertemukan buyer dengan eksportir kita, yang memfasilitasi buyer dengan eksportir kita di negara-negara akreditasi. Ini sangat penting sehingga teman-teman sendiri juga sebenarnya bagian dari misi dagang itu sendiri. Ya. Teman-teman ADAK ITPC itu adalah bagian dari misi dagang yang
secara tidak langsung dia berhubungan dengan para buyer. Kemudian kita juga ada 4 export center ya di Surabaya, Makassar, Batam, dan Balikpapan. Export center ini adalah tempat di mana kita bisa membina pelaku usaha termasuk UMKM untuk meningkatkan ekspornya berupa pelatihan, termasuk juga business matching ya. Business matching seperti UMKM bisa ekspor itu banyak juga dilakukan melalui export center yang kemudian export center ini berhubung dengan perwakilan kita yang ada di luar negeri yaitu ADAC dan ITBC. Selanjutnya juga capaian Trade Expo Indonesia yang ke-40 kemarin tanggal berapa kemarin? 19 sampai 20 ya, Oktober di ISBSD. Jadi tanggal 15 sampai 19 ya, 15 sampai 19 Oktober di ISBSD yaitu Trade Expo Indonesia. Kalau kita lihat capaian transaksi itu 22,8 miliar US dollar. Negara asal buyer 130 negara dan total buyer yang terdaftar yang hadir itu lebih dari 8.000 dan transaksi UKM sebesar 474,7 juta US dollar. Nah ini rekan-rekan media yang saya hormati, transaksi ini bisa tercapai karena di dalam pelaksanaan Trade Expo kita ini ada 3 fase. Fase pertama adalah sebelum berjalan ya, sebelum ada fairground. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftar di Trade Expo kita fasilitasi dengan business matching. Jadi kita lakukan business matching dengan perwakilan kita yang ada di luar negeri untuk mencarikan buyer ya kepada perusahaan-perusahaan yang ikut pameran. Jadi mereka sebelum ketemu di fairground ini sebenarnya sudah bertemu secara online. Makanya ketika hari pertama itu terjadi transaksi dagang sebesar 9,8 miliar ya Pak. 9,8 miliar dengan jumlah kontrak dagang kurang kalau nggak salah 137 Pak ya. 137 kontrak dagang pada hari itu. Itu sebenarnya adalah kelanjutan ketika dia business matching dengan perwakilan kita yang ada di luar negeri. Nah kemudian sisanya adalah transaksi yang terjadi di fairground dan fase ketiga adalah bagaimana nanti teman-teman perwakilan dan juga kita di sini di dalam negeri memonitor transaksi ini. Ya, kita pengen lihat realisasi transaksi ini, misalnya juga ada masalah enggak? Bisa aja misalnya nanti secara teknis ada masalah. Nah kita harus membantu khususnya teman-teman UMKM, kita harus bisa memfasilitasi untuk tidak ada kendala terhadap kontrak dagang yang disepakati. Kemudian program yang ketiga adalah UMKM bisa ekspor. Ya, saya dapat melaporkan ke teman-teman capaian UMKM bisa ekspor tahun 2025, jadi sudah terjadi 662 business matching ya. Dan kita sudah memfasilitasi 1,217 pelaku usaha yang berbeda, artinya jumlah pelaku usahanya. Jadi ini perusahaannya beda-beda ya, 1,2 ini perusahaan atau UMKM yang berbeda-beda dan transaksinya adalah senilai 134,87 juta US. Nah ini kebanyakan memang UMKM ini belum ekspor. UMKM ini memang ketika melakukan program business matching, dia harus didampingi oleh pembina. Ya apapun itu institusi ataupun agregator. Kenapa? Karena kita ingin bahwa UMKM yang mendapatkan transaksi ini terus dibina oleh pembina tadi atau oleh agregator tadi dengan harapan UMKM ini menjadi lebih profesional, lebih menjadi eksportir yang tangguh sehingga tidak ada kadang-kadang UMKM kan suka misalnya pengiriman yang pertama bagus, kemudian yang berikutnya itu bisa jadi tidak bagus, tapi ini tidak boleh terjadi. Ya, fungsi daripada pembina tadi memastikan ya bahwa UMKM tadi dapat memenuhi transaksi dagang yang sudah disepakati. Kemudian ini terkait dengan pengembangan sumber daya manusia ya, kita melakukan pelatihan-pelatihan terhadap peningkatan aparatur
pemerintah baik pusat maupun daerah, tetapi kita juga melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Jadi misalnya ada program pelatihan SDM ekspor, kemudian program pelatihan SDM jasa perdagangan, dan juga ada ekspor coaching program. Jadi ini adalah lebih banyak bagaimana kita pembinaan pelatihan kepada pelaku usaha untuk bisa melakukan ekspor, tapi juga bagaimana di dalam negeri dia bisa masuk melalui pasar-pasar atau retail modern yang ada di dalam negeri. Jadi fungsi dari pengembangan SDM perdagangan ini selain aparat Kementerian Perdagangan, juga masyarakat atau pelaku usaha di dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Nah, ini saya kira capaian kita di tahun 2025 yang secara umum dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Nah, kemudian saya akan menyinggung sedikit mengenai rencana kerja kita tahun 2026. Kita lihat ya, kita tentu juga banyak tantangan global saat ini yang kita hadapi, tapi kita tetap optimis bahwa kinerja perdagangan kita akan tumbuh dengan baik. Dan kalau kita lihat juga outlook ekonomi perdagangan dunia, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026, ya ini masing-masing lembaga juga memberikan peringkat, dan juga proyeksi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia yang tumbuh 2,6% ya. Ini proyeksi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia tahun 2006-2007. Tapi kita tetap optimis bahwa ekspor kita terutama tetap akan naik pada tahun depan, dan kita saya kira tahun depan mungkin kesempatannya, tahun ini kesempatannya menjadi lebih besar karena banyak kesepakatan perjanjian dagang yang sudah ditandatangani. Jadi kadang-kadang secara psikologis begini ya teman-teman, perjanjian dagang itu ketika sudah ditandatangani, walaupun belum implementasi, secara psikologis sangat bagus. Karena mereka menjadi semangat untuk menjadi mitra dagang. Ya, jadi kadang-kadang belum diimplementasikan sudah banyak yang jalan, karena sudah ada komitmen, sudah ada kesepakatan yang nanti itu akan menjamin bisnis mereka ke depan. Nah, ini banyak terjadi ketika kemudian waktu penandatanganan banyak diikuti dengan bisnis forum. Seperti misalnya Kanada kemarin ke Indonesia justru dengan membawa mitra dagang untuk investasi dan juga untuk ekspor dari Indonesia yang bisa dibawa ke Kanada. Jadi ini kesepakatan yang baru ditandatangani walaupun belum diimplementasikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kinerja ekonomi kita. Nah, kemudian kalau kita lihat capaian tadi ya, capaian ekspor. Tadi kan naiknya 6,15% ya, 6,15%. Kemudian kita lihat kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB ini 22,85%. Kalau kita lihat di RPJM sebenarnya targetnya 21,7%. Ya. Tetapi kita bisa memenuhi dengan 22,85%. Nah, kemudian tahun depan ini outlook atau perkiraan kita bahwa ekspor kita akan tumbuh 5,3 sampai 6,9% ya. Tapi kita optimis bahwa kita bisa melampaui itu karena kita juga sebenarnya membuat target internal yang lebih tinggi dari itu. Tapi ini kan kalau kita lihat perkembangan global sekarang ini kita juga harus realistis pasar global seperti apa, sehingga kalau kita lihat kira-kira ke depan akan seperti ini. Tapi kita harus optimis bahwa capaian-capaian yang lebih tinggi dari outlook ini bisa kita lakukan. Ya tentu dengan segala macam yang kita lakukan termasuk kesempatan-kesempatan yang tadi saya sampaikan seperti perjanjian dagang juga dan juga instrumen teman-teman perwakilan kita yang ada di luar negeri. Kemudian yang kedua pengamanan pasar dalam negeri. Jadi programnya hampir sama. Yang pertama adalah pengamanan pasar dalam negeri. Kemudian ke depan di dalam pengamanan pasar dalam negeri kita akan berfokus pada peningkatan penetrasi produk dalam negeri, kemudian juga
peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa, kemudian juga opsi kebijakan e-commerce. Ya, kita akan lihat kebijakan e-commerce sekarang terkait dengan keberadaan UMKM kita. Kita masih terus kaji, dan juga stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok, dan juga sistem risiko gudang serta penyelidikan biaya masuk, anti dumping dan tindakan pengamanan. Tetapi bukan berarti hanya ini yang kita kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan tahun 2025 kemarin terus kita lakukan, cuman kita mungkin di sisi ini kita akan lebih fokus atau konsentrasi. Jadi semua tetap dilakukan, cuman dengan fokus yang pada sektor tertentu yang kita tekankan. Kemudian yang kedua, program kedua adalah perluasan pasar ekspor. Ya, kita mempunyai target-target untuk perundingan perdagangan yang akan kita lakukan, yaitu bagaimana menyelesaikan beberapa perundingan dagang termasuk penandatanganan EU SEPA dan Indonesia Tunisia PTA. Ini kita harus selesaikan tahun ini, sehingga harapan kami kayak EU itu tahun depan sudah implementasi. Dan kita juga segera akan meneruskan ya perundingan perjanjian perdagangan. Mudah-mudahan perundingan perdagangan yang kami sampaikan di sini bisa diselesaikan tahun ini. Tapi walaupun juga tidak mudah ya, karena kalau kita lihat pengalaman membuat perjanjian dagang kan tidak setahun 2 tahun, tetapi kita harus memulai atau lebih sering ya di dalam bertemu di meja perundingan, sehingga secepatnya terjadi kesepakatan, termasuk juga penyelesaian ratifikasi perjanjian yang mudah-mudahan tahun ini dapat kita selesaikan semua. Kemudian terkait dengan penyelidikan kasus tuduhan dumping, subsidi, kemudian safeguard dan hambatan perdagangan lainnya, ini sedang berjalan. Jadi kita ada beberapa hambatan ya produk kita di beberapa negara lain, ya seperti dumping di Amerika, kemudian safeguard di Afrika Selatan, dumping di Brasil. Ini sebenarnya hal yang wajar ya. Hal yang wajar juga kita melakukan kebijakan ini terhadap produk-produk asing yang masuk ke Indonesia. Tetapi kalau tadi yang saya sampaikan di tahun 2025 kan banyak yang kita menangkan. Nah, kita pengen kasus-kasus yang saya sampaikan di sini tahun 2025 ini juga dapat kita selesaikan. Ya, dengan demikian maka akses pasar kita tetap terbuka dan kita terhindar dari hambatan-hambatan trade remedies yang akan dilakukan oleh beberapa negara. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kemudian kita memanfaatkan SKA preferensi atau memanfaatkan perjanjian dagang kita. Kita tadi saya sampaikan bagaimana pelaku usaha ini benar-benar memanfaatkan implementasi dari SEPA atau perjanjian dagang lainnya. Nah, kita begini saja, kita biar lebih mudah kita membuat otomasi tarif preferensi melalui melalui sistem kita. Jadi kalau pelaku pengusaha ini walaupun tidak tahu kalau kita mempunyai perjanjian dengan misalnya dengan Korea, sehingga kalau misalnya mau ekspor sepatu ya, ekspor sepatu ke Korea kita dapat biaya masuknya berapa? Misalnya di perjanjian kita dapat 0, tetapi MFN-nya misalnya 7%. Jadi otomatis pengusaha itu sudah lari ke 0%. Jadi tidak perlu tanya kita dapat 0% atau 7%. Dan dengan sistem ini tidak salah. Artinya pelaku usaha otomatis digiring ke situ. Ya, ketika membuat masuk input di aplikasi itu. Nah, ini kita yang kita lakukan. Kita kalau sosialisasi cukup menyampaikan ke pelaku usaha bahwa kita sekarang sudah punya SEPA dengan ini, keuntungan kita ini, komoditasnya kurang lebih ini. Tidak perlu teknis. Kalau dulu mungkin detail, ini caranya begini nggak perlu. Ya, caranya harus ngisi, udah otomatis melalui aplikasi ini ya sudah. Otomatis walaupun teman-teman kalau jadi eksportir, mau eksportir kemana, mungkin juga ada yang kaget loh ternyata sudah 0% ya. Ya, jadi udah otomatis di situ. Nah, ini kita lakukan biar pemanfaatan
SEPA ini benar-benar dilakukan sehingga meningkatkan ekspor kita. Kalau memang sudah tahu menjadi 0%, otomatis kan barang-barang kita menjadi lebih laku di sana. Yaitu itu sekarang sudah kita lakukan dengan UAE ya, UAE dan AHK FTA. Itu udah selesai dengan Hong Kong. Ini menyesuaikan sistemnya memang agak lama karena kan HS-nya ribuan. Ya, jadi harus satu-satu kita input. Jadi agak lama tapi kita sudah menyelesaikan, mudah-mudahan tahun ini bisa kita selesaikan semua. Ya, kita ada target-target pasar yang besar yang sudah mempunyai perjanjian kita selesaikan ya. Sehingga dengan mudah pelaku usaha nanti dapat memanfaatkan dengan sendirinya. Tanpa kita kasih tahu mereka sudah otomatis dapat manfaat dari perjanjian dagang yang kita lakukan. Kemudian kita ya tahun ini juga ada beberapa fokus atau calendar of event kita di beberapa negara mitra utama kita, misalnya Business Forum atau misi dagang dan sebagainya. Kemudian juga ada produk-produk unggulan yang akan kita fokuskan, yaitu kita akan fokus pada industri pengolahan dan industri padat karya dan juga tentu produk-produk UMKM kita untuk tetap terus bisa masuk di pasar global. Nah, kemudian program yang 3, kalau kemarin kan programnya pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, kemudian UMKM bisa ekspor ya tahun 2025, maka tahun 2026 programnya berubah menjadi yang belakang aja yang berubah. Jadi pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan yang ketiga dari lokal untuk global. UMKM bisa ekspor masuk ke sini. Ya, karena kita di program dari lokal untuk global ini banyak program tambahan lagi, yaitu selain UMKM bisa ekspor, kita juga sekarang sedang fokus di desa bisa ekspor. Jadi kita sudah mengidentifikasi beberapa desa yang memenuhi syarat ya, baik dari SDM maupun produknya untuk bisa ekspor. Tinggal kita melakukan pembinaan, kemudian kita carikan pasarnya. Nah, kita akan fokus di situ. Kita pengen yang bisa ekspor itu yang besar, yang menengah, yang kecil, termasuk UMKM. Kemudian yang orang bisa ekspor ya bisa di kota, bisa di desa, semua ekspor. Jadi ekosistem ekonomi kita dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya besar saja yang bisa ekspor, tidak hanya yang dari kota saja yang bisa ekspor, tapi semua bisa ekspor. Kalau di desa-desa dan UMKM belum terbiasa dengan ekspor, maka kita fasilitasi dengan berbagai cara yang selama ini telah kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan program Kampuspreneur ya. Jadi kita ingin anak-anak kita, mahasiswa ini kalau lulus banyak juga yang jadi eksporter. Jadi kita melakukan pelatihan ke kampus, bagaimana menjadi pelaku usaha, khususnya menjadi eksporter yang baik. Dan kita memberikan pembinaan ya, kita nanti datang ke kampus-kampus atau kampus kita kumpulkan di dalam pelatihan, kemudian kita sambungkan dengan perwakilan kita yang ada di luar negeri. Nah, dengan demikian kita ada program magang ya. Jadi kita mempunyai 46 perwakilan, ada ADAK dan ITPC. Itu totalnya 46 di 33 negara. Nah, teman-teman mahasiswa bisa magang di sana. Dan saya lihat sekarang sudah beberapa yang magang di beberapa negara, termasuk mahasiswa kita yang di luar negeri. Jadi nanti mahasiswa bisa belajar cara nyari buyer bersama dengan ITPC. Jadi magangnya di ITPC ya, karena ITPC ini kantornya terpisah, jadi ruangannya lebih cukup. Teman-teman mahasiswa bisa belajar bagaimana mencari buyer, bagaimana melihat pasar di luar negeri bersama dengan teman-teman ITPC. Nah, yang kedua, kita juga membuka magang untuk pegawai pemerintah daerah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti pegawai pemerintah daerah itu bisa mengajari tadi program Desa Bisa Ekspor. Jadi bisa mengajari UMKM di desa bagaimana cara ekspor, karena kami tentu jumlah personelnya
terbatas sehingga kita harus berkolaborasi dengan desa melalui Kementerian Desa ya, Kemendes PDT. Demikian juga dengan pelaku usaha, asosiasi juga kita kasih kesempatan untuk magang di perwakilan kita di ITPC, karena banyak juga perwakilan kita yang misalnya ingin melakukan riset yang mendalam terhadap produk mereka yang diekspor. Saya kira secara umum udah 1 jam ya. Secara umum itu yang dapat kami sampaikan. Nanti silahkan 1, 2, 3 pertanyaan ya, karena mau Jumatan ya. Tapi pertanyaannya berkisar ini aja ya, karena kita fokusnya di kinerja perdagangan. Jadi kita fokus di sini aja. Kalau nanya yang lain habis Jumatan saja. Bu Wamen mau menambahkan? Baik ya. Kalau gitu untuk mempersingkat waktu kami silakan siapa? Mbak silakan. Dengan Eko Pak dari Bloomberg, mau tanya yang tadi target tahun ini 5,3 sampai 6,9 itu Pak, apakah itu target untuk total ekspor Indonesia atau non migas saja? Kemudian kira-kira produk yang akan banyak diminati dari Indonesia tuh apa aja sih Pak untuk tahun depan ini? Terus tadi kan untuk perjanjian dagang saya lihat ada lagi 2026 ini yang ditargetkan untuk ditandatangani Indonesia EU CEPA Pak. Sebenarnya itu apalagi sih Pak yang mau ditandatangani? Kalau nggak salah udah ada sekitar 2 atau 3 event yang penandatanganan gitu. Kalau untuk yang tahun ini dengan EU, ini bentuknya apalagi yang ditandatangani? Kemudian mau tanya yang soal dengan US nih Pak, nanti bentuk penandatanganannya itu apa sih Pak trade deal-nya? Apakah sama dengan yang lain ini? CEPA dan atau PTA atau gimana sih Pak gitu? Itu dulu deh. Ini dulu aja ya satu-satunya mumpung ingat. Jadi tadi kan Pak outlook Mbak ya, outlook ekspor kita itu untuk migas dan migas ya secara kebetulan. Kalau biasanya kalau tahun ini tahun 2025 kalau non migasnya memang ekspornya lebih tinggi ya. Total ekspor kita pertumbuhannya lebih tinggi. Jadi kemudian yang kedua, EU CEPA itu kan prosesnya kan setelah perundingan kan kita sepakat. Ya, setelah sepakat substansi kan kemudian ada namanya joint statement. Ya, joint statement bahwa kita sudah menyepakati. Nah, setelah disepakati kan kemudian ada legal drafting, legal scrubbing, kan harus disusun Pak. Kalau di Uni Eropa itu ke dalam beberapa bahasa, ya itu kan perlu waktu. Nah, setelah itu semua ditandatangani ya udah selesai. Jadi nandatangani dokumen akhirnya. Ya, karena kan yang dari berbagai bahasa tadi. Ya, termasuk juga dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah ini kan legal scrubbing ini kan butuh waktu juga. Artinya sudah nggak ada perundingan lagi. Ya. Selama ini menteri. Tadi kan tergantung pimpinan, tapi selama ini menteri misalnya seperti Irwasia, Pak ya. Irwasia kemarin juga cukup menteri perdagangan. Nah, tapi ya nggak ada masalah siapa aja. Nah, itu mudah-mudahan kemarin kita sudah minta ke EU mungkin bisa dipercepat ya. Mudah-mudahan tidak sampai Mei Pak Joni ya bisa lebih cepat ya. Cuman perkiraan terburuknya ya. Jadi biar cepat tahun ini bisa selesai. Kemudian dengan Amerika itu juga sama. Nanti kalau sebenarnya secara substansi kan sudah selesai. Dan sekarang juga legal scrubbing juga. Nanti mudah-mudahan cepatnya ditandatangani. Itu ya. Satu lagi ya, dua. Mbak. Izin Pak. Saya. Ya udah habis sini ya. Oh iya. Sana dulu ya. Kalah cepat jadi kalah peluang. Izin Pak, saya Niam dari Kompas.com mau menanyakan pertama kan ekspor ke AS meningkat ya Pak ya, nyampe 16% ya gitu. Nah, apakah ini juga turut didorong atau dipengaruhi dengan diplomasi Pak Prabowo yang cukup aktif di AS ya itu? Karena dagang ke rumah orang pasti kan juga perlu ketok pintu dan sebagainya. Itu pertama Pak. Kedua, Indonesia kan nggak punya hubungan diplomasi dengan Israel ya Pak. Tapi kalau di satu data Kemendak itu tingkat ekspor ke Israel di 2025 meningkat sampai 36,24% dibanding tahun sebelumnya. Nah ini sebenarnya penjajakannya gimana sih Pak?
ketika kita misal melakukan perdagangan dengan negara yang kita nggak ada hubungan diplomatik kayak gitu. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, yang pertama jadi ya sangat dipengaruhi tentunya ya diplomasi yang selama ini dilakukan oleh Bapak Presiden. Saya pikir kita semua tahu ya bagaimana kiprah Bapak Presiden di dalam diplomasi internasional. Ya itu kan salah satu modal kita sebenarnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Ya jadi meskipun dengan Amerika ini atau hampir semua negara ya sedang menghadapi Amerika mengenai resiprokal, tapi kita memang tetap tumbuh. Mudah-mudahan nanti kalau sudah disepakati ekspor kita terus tetap meningkat ya, karena saya lihat banyak juga sebenarnya sekarang perusahaan-perusahaan investasi Amerika yang Indonesia yang banyak berorientasi ekspor itu sangat banyak permintaan ya. Permintaan dari Eropa, dari Amerika ya terutama menghadapi perjanjian ini. Jadi persiapan mereka untuk nanti juga bagaimana persiapan ketika implementasi perjanjian dagang berlangsung. Sebenarnya kalau yang kedua, kalau hubungan dagang dengan siapa saja kan tidak ada masalah Pak ya. Ya kita misalnya contohnya dengan Taiwan. Taiwan kan juga nggak punya hubungan diplomatik, tapi kan dagang nggak ada masalah. Ya silakan. Selamat siang Pak, saya Martia dari CNBC Indonesia. Izin mau nanya beberapa pertanyaan ya Pak. Pertama yang soal minyak kita, tadi kan Bapak sampaikan memang belum 35% tapi masih di bawah 30% ini Pak, boleh dijelaskan nggak ya Pak? Saya kan kemarin ngecek di pasar nih Pak, ternyata tuh pedagang di sana tuh masih di pasar itu tuh belum ada yang jual minyak kita karena mereka tuh belum terdistribusi yang dari BUMN pangan Pak. Jadi mereka masih harus beli dari agen yang itu tuh harganya mahal dan mereka kan pasti jualnya pasti di atas 18.000 gitu ya Pak. Nah ini kenapa sih Pak bisa lama gitu Pak BUMN pangan ini, kenapa belum bisa langsung menyasar ke pasar-pasar rakyat, bahkan yang di Jakarta pun masih belum terdistribusi gitu Pak. Nah sama minta angkanya Pak realisasi distribusi yang minyak kita itu yang dari BUMN pangan itu berapa sih Pak datanya? Maksudnya yang belum 30% itu. Yang kedua, tadi kan Bapak sampaikan kalau ekspor kita ke Swiss itu meningkat gitu ya Pak. Salah satunya karena ekspor perhiasan gitu Pak. Ada komoditas lain nggak sih Pak selain perhiasan itu sehingga ekspor ke sana meningkat, dan alasan kenapa meningkat ini itu karena apa sih Pak? Apakah karena harga emas yang lagi naik atau seperti apa? Sama yang ketiga itu soal persiapan HBKN Pak. Itu boleh dijelaskan juga persiapan menjelang Ramadan seperti apa dari Kemendak. Sama yang terakhir nih Pak, ini kan belakangan lagi rame kasus yang whipping itu ya Pak. Nah ini kalau dari kasus whipping, gas N2O, ini ya. Nah itu dari Kemendak ini ada perhatian ke sana nggak sih Pak, sama boleh dijelaskan Pak itu izin perdagangannya mungkin seperti apa untuk yang perdagangan whipping dalam negeri, karena katanya untuk di Bali dan Jakarta sendiri ini perdagangannya udah masif, walaupun memang dia ada pasar-pasar tertentu gitu ya Pak. Nah perdagangan ini ilegal apa legal sih Pak untuk produk tersebut Pak? Udah Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan minyak kita BUMN ya. Jadi kami juga sudah bertemu dengan BUMN pangan khususnya ID Food ya, RNI waktu itu. Ya sebenarnya memang semua proses Mbak ya, prosesnya kan sedang berjalan. Kalau nggak salah sekarang sudah 24 ya? Sudah 24% realisasi dari 35 itu. Mungkin realisasi ke konsumen belum 24%, tapi realisasi
pasokan dari produsen sudah 24%. Ya saya pikir ini proses, dan kemarin ketika rakor juga udah kita sampaikan agar segera didistribusikan ke beberapa daerah. Yang kedua Mbak, makanya kan karena jumlah minyak kita ini kan juga terbatas. Namanya kan DMO, makanya kami minta produsen untuk membuat second brand. Second brand adalah minyak goreng yang setara atau setingkat dengan minyak kita, ya, harga kemudian kualitasnya sama, sehingga mudah didapatkan, ya, harga terjangkau dan mudah didapatkan oleh masyarakat. Nah kalau dulu second brand itu banyak, sebelum minyak kita itu kalau saya tanya produsen itu bisa hampir 50, dia memproduksi 50 merek yang setingkat minyak kita. Nah, ketika kemudian ada minyak kita menjadi berkurang. Nah kita minta supaya teman-teman para produsen, dan kemarin mereka juga sepakat, saat ini sedang mendaftarkan di SNI-nya dan sebagainya. Jadi kan untuk bisa beredar harus terdaftar dulu. Sudah beberapa merek atau kemasan yang akan nanti segera diedarkan. Jadi kembali lagi yang BUMN tadi masih proses semua, tapi 24 itu adalah proses pasokan dari produsen sudah berjalan, dan produsen juga mempunyai komitmen yang tinggi, ya, untuk terus mengikuti kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Nah kemudian untuk Swiss, memang Swiss meningkat berapa tadi? 225%, ya. Kalau kita lihat Mbak, ya, ekspor utama kita ke Swiss itu perhiasan dan permata. Ini pangsanya 96,23%. Kemudian disusul mesin, peralatan listrik, itu pangsanya 1,53%. Kendaraan dan bagiannya pangsanya 0,43%. Olahan dari buah-buahan dan sayuran pangsa 0,22%, dan alas kaki 0,21%. Jadi memang didominasi oleh perhiasan atau permata dengan pangsa 96,23%. Satunya tadi apa? Ya boleh, nanti Pak Muka bisa menjelaskan satu ini, tapi pada prinsipnya kita sudah koordinasi dengan Badan POM. Ya, Badan POM kan sebenarnya itu kalau selama ini itu dibolehkan untuk kesehatan, ya, untuk kesehatan, tapi kita cek lagi apakah itu dianggap sebagai penyimpangan, tapi kita koordinasi dulu dengan Badan POM, karena secara teknis memang kebijakannya teknis itu lebih di Badan POM, jadi kita jangan sampai salah ketika kita melakukan pengawasan ke lapangan. Tentu kita akan bersama-sama Pak Moga, ya, dengan saya kira Pak Moga sudah koordinasi, mungkin mau tambahkan dikit atau? Baik, makasih Pak Menteri. Terkait pertanyaan nitrous oxide, ya, itu merupakan bahan tambahan pangan yang diizinkan oleh Badan POM. Itu digunakan sebagai propelan dalam produk makanan, dan pengawasannya ada di Badan POM. Ini sama halnya dengan ini yang dulu ramai itu lem ibon. Sebetulnya itu kan penggunaannya untuk sepatu, ngelem kayu, tapi anak-anak hirup supaya dia fly seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik, teman-teman media yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Ya. Oh, ya, persiapan Ramadan besok kami juga akan mulai melakukan pengecekan ke pasar-pasar. Kita itu kan mempunyai perwakilan beberapa di daerah itu, di Pak Muka, BPTN, ya, BPTN itu ada di 5 wilayah. Kita minta untuk terus monitor. Kemudian besok mungkin saya juga hari Selasa mungkin ke Jawa Tengah untuk ngecek harga langsung, tetapi begini, ya, sebenarnya kita dari SP2KP tahu, ya enggak? Dari SP2KP itu tahu perkembangan harga selama ini seperti apa. Nah, dari SP2KP itu kemudian kalau terjadi kenaikan harga, maka kita langsung melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan dengan distributor atau pemasok. Selama ini terus kita lakukan, kemarin juga sudah dilakukan
rakor Pak ya, rakor secara nasional melibatkan seluruh dinas perdagangan di daerah dan juga para distributor, dan mereka menyampaikan komitmennya untuk terus menjaga ya pasokan dan stabilisasi harga. Ya alhamdulillah sampai ini saya pikir masih relatif bagus Bu ya harga kita, dan mudah-mudahan terus berjalan sampai Lebaran ini ntar lagi puasa, jadi saya kira kebutuhan pokok dan stabilisasi harga terjaga dengan baik ya. Saya kira demikian ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan media pada media briefing hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.